Suamiku, teman hidupku selama 5 tahun, ternyata punya kehidupan rahasia selama 5 tahun, dan aku tidak tahu apa-apa. Begitu saja. Dalam sekejap, seluruh keyakinanku tentang rumah tangga kami runtuh. Aku adalah seorang perempuan berusia 60 tahun, menjalani masa tua dengan getir yang tak pernah kubayangkan. Kami menikah muda, berjuang dari nol, saling menopang dalam suka dan duka. Setiap rupiah kami simpan, setiap keinginan kami tahan, semua demi satu harapan, menikmati hari tua yang damai dan tenang bersama. Namun hidup tak selalu sesuai rencana. Sejak pensiun, suamiku sering keluar malam. Katanya cuma ingin cari udara segar, berjalan ke taman kota yang katanya sedang ramai lansia menari bersama. Kupikir itu hal baik. Kupikir itu membuatnya bahagia. Tapi kenyataannya, setiap langkah kakinya keluar rumah di malam hari adalah bagian dari kebohongan besar yang disimpannya rapat selama 5 tahun terakhir. Rahasia apa yang disembunyikannya? Dan kenapa aku, istri yang selalu ada di sisinya, bahkan tidak menyadari sedikit pun? Hari demi hari berlalu, aku mulai mencium gelagat aneh. Pulang larut malam sudah jadi rutinitas. Seringkali membawa aroma parfum asing di baju. Wajahnya berbinar-binar tak biasa. Uang tabungan kami pun makin lama makin menipis, padahal pengeluaran biasa tidak banyak. Aku sempat bertanya-tanya, namun ia selalu berdalih macam-macam. Biaya arisan, sedekah untuk teman, urusan tak terduga. Dalam hati kecilku tumbuh kecurigaan, tapi aku menahan diri. Mungkin aku terlalu tua untuk berburuk sangka, pikirku waktu itu. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. 5 tahun kemudian, semua terbongkar. Seorang teman membawa aku menyaksikan sendiri suamiku asik berdansa, merayu seorang wanita yang usianya jauh lebih muda. Tak hanya sekadar berdansa, suamiku juga tampak memberi hadiah-hadiah mahal, bahkan menyediakan apartemen mewah untuk teman dansanya itu. Seluruh pengorbananku selama puluhan tahun seperti runtuh seketika. Ratusan juta rupiah, yang dahulu bersama-sama dikumpulkan demi ketentraman di masa tua, lenyap demi memuaskan egonya, demi merebut hati seseorang yang tak pernah benar-benar peduli padanya. Saat aku meminta penjelasan, ia hanya terdiam. Tak ada penyesalan, tak ada air mata. Aku duduk di pojok rumah, menatap sisa-sisa foto pernikahan kami, membolak-balik kenangan yang kini terasa pahit. Terluka, tentu saja, tapi kemarahan justru jauh lebih besar. Setiap kilas kenangan berubah menjadi pedang yang menggores hati. Aku bertanya dalam hati, apa artinya seluruh pengabdian ini? Apakah aku hanya menjadi pelengkap dalam hidupnya? Namun, hidup memang ironis. Tak lama setelah perselingkuhan itu terungkap, hidup seolah membalasnya dengan cara yang tak terduga. Suamiku tiba-tiba terkena stroke berat, tubuhnya lumpuh, hanya terbaring di kamar, menunggu belas kasih orang lain. Sekujur tubuhnya kaku, untuk menggerakkan tangan saja ia butuh bantuan. Dulu, tangan itu yang dengan bangga menghambur-hamburkan tabungan kami, kini menggelantung lemah tak berdaya. Pandangannya nanar, mulutnya sulit bicara. Tuhan, apakah ini balasan atas apa yang ia lakukan padaku? Seorang teman berkata bahwa di dunia ini, apa yang kita perbuat, cepat atau lambat akan kembali pada kita. Disinilah aku harus membuat sebuah keputusan besar dalam hidupku. Apa aku harus merawatnya, menyuapi dan membersihkan tubuhnya setiap hari setelah semua pengkhianatan itu? Atau membiarkannya belajar menerima akibat dari perbuatannya sendiri? Malam-malam ku lalui dengan berpikir keras. Hati kecilku berkecamuk. Dalam benakku tergambar jelas momen-momen ia menyakiti aku, juga masa-masa ia tertawa bahagia bersama wanita lain. Tapi di sisi lain, selama puluhan tahun dialah tempatku bersandar. Pilihan berat terbentang di depanku. Aku bisa saja memilih untuk menjadi istri berbakti, menanggung derita, memperlihatkan kepada dunia bahwa aku wanita kuat yang mampu memaafkan. Namun, kali ini aku ingin tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku berhak menentukan jalan sendiri, bukan sekedar mengikuti arus. Aku putuskan, suamiku harus merasakan sendiri akibat perbuatannya. Aku berhenti merawatnya, tidak lagi dengan sabar menyuapi makanan, membersihkan tubuhnya, apalagi melayani setiap kebutuhannya. Aku delegasikan semua tugas itu kepada perawat bayaran, bahkan kuputus kunjungan ke rumah sakit. Ketika dia menangis dan memohon agar aku menemaninya, aku membalas tatapan nanarnya dengan dingin. Setiap tetes air matanya adalah cerminan dari penyesalanku yang telah lama terpendam. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Tatapan penuh penyesalan dari suamiku selalu membayang di benakku. Aku tahu, ia ingin bicara, namun mulutnya sudah tak lagi mampu menyusun kata. Tubuhnya tak lagi bisa bergerak.
Tak sekalipun wanita selingkuhannya datang menjenguk. Orang yang dulu dielu-elukannya pergi menghilang entah kemana ketika ia sudah tak lagi bernilai. Barangkali inilah kenyataan pahit dari cinta yang dibangun atas dasar kebohongan. Setiap pagi aku duduk di teras, menyesap secangkir teh hangat, dan mencoba berdamai dengan emosi yang meletup-letup di dalam dada. Ada perasaan lega, bahwa akhirnya aku bisa menegaskan batas antara pengorbanan dan pengkhianatan. Aku tak membalas keburukan dengan keburukan, tapi aku juga tak ingin kembali terluka berkali-kali. Perasaanku campur aduk antara iba dan puas, antara dendam dan kelegaan. Sulit memang, tapi kadang memaafkan bukan berarti harus melupakan semuanya atau menerima kembali apa yang sudah hancur. Aku mulai menikmati waktu untuk diriku sendiri. Aku belajar menari, berkenalan dengan teman-teman baru, mengikuti kelas kerajinan. Tak sekalipun aku merasa harus bertanggung jawab penuh pada seseorang yang telah menyia-nyiakan cintaku. Banyak orang memandangku dengan sorot heran, bahkan menudingku istri yang tak tahu balas budi. Tapi hanya aku yang benar-benar tahu bagaimana perihnya dikhianati. Hanya aku yang paham betapa beratnya bertahan demi cinta yang sudah tak lagi punya makna. Kadang di malam-malam sunyi, aku masuk ke kamar, mengamati wajah suamiku yang tertidur lemah. Ada rasa iba, sedikit rasa sayang yang tersisa. Namun aku tahu aku tak lagi bisa kembali ke masa lalu. Penyesalan kini terlambat baginya. Barangkali ia kini baru sadar betapa berharganya keluarga, betapa setianya istri yang telah ia sia-siakan. Aku juga belajar bahwa masa depan perempuan tidak berhenti hanya karena dikhianati. Usia bukan halangan untuk memulai hal baru, membangun kebahagiaan sendiri. Mungkin aku tak lagi muda, namun hatiku belajar untuk merelakan, berdiri tegak, dan berani berkata tidak pada orang yang telah melukai batinku. Aku belajar memaafkan diriku sendiri karena terlalu percaya. Aku membebaskan diriku dari perasaan bersalah yang tak seharusnya kupikul. Kisahku menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang di sekitarku. Teman-teman yang mendengar cerita ini, banyak yang tersadar bahwa cinta dan pengorbanan kadang harus diiringi kewaspadaan. Membutakan diri sendiri demi mempertahankan rumah tangga kadang justru membawa derita. Dan sudah saatnya perempuan lebih berani mengambil pilihan tegas. Sekarang, aku menjalani kehidupanku dengan tenang. Aku punya waktu lebih untuk anak-anakku, menyulam kembali hubungan yang pernah renggang karena kegetiran rumah tangga. Kami saling menguatkan, belajar menerima kenyataan bahwa ayah mereka harus menerima akibat perbuatannya. Anak-anakku, meski sempat kecewa, perlahan memahami keputusan berat yang kuambil. Mereka mendukungku untuk tetap tegar, menjaga kesehatan, dan membangun kembali hidup yang sempat kandas. Aku tak lagi sibuk memikirkan masa lalu, tapi membangun harapan baru di masa depan. Aku percaya, setiap orang pada akhirnya akan berhadapan dengan akumulasi dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Begitu pula mantan suamiku. Jika kini ia harus menanggung sepi, kehilangan kebebasan, dan tak lagi punya siapa-siapa yang benar-benar peduli, itu adalah buah dari pilihan-pilihannya sendiri. Aku tak merasa bangga, juga tak merasa puas akan penderitaannya. Tapi aku percaya bahwa Tuhan Maha Adil. Adanya hari pembalasan bukan sekadar isapan jempol. Namun hidup terus berjalan, dan aku ingin menjalani sisa usia dengan bahagia. Aku ingin memberi makna bagi hidupku, tak membiarkan luka lama mencuri sisa-sisa kebahagiaan yang harusnya bisa kunikmati. Aku belajar bahwa pemaafan kadang berarti melepaskan, bukan kembali menerima apa yang tak pantas dipertahankan. Kini aku menulis kisah ini agar banyak perempuan sepertiku berani memperjuangkan harga diri, memperbaiki hidup meski melalui jalan yang sukar. Jangan takut melangkah, jangan ragu melepaskan jika disakiti secara terus-menerus. Mendampingi suami di masa sakit bukan berarti mengorbankan hak kita untuk bahagia. Membalas luka dengan keikhlasan bukan berarti membiarkan diri terus diinjak-injak. Waktu tak bisa diulang, masa muda tak bisa kembali. Namun, kebahagiaan itu bisa dipilih dan diperjuangkan kapanpun juga. Aku yakin setiap perempuan punya kekuatan luar biasa dalam dirinya untuk bangkit, memulai hidup baru, dan menuliskan kisah bahagia sesuai keinginannya. Mungkin kisahku adalah cerminan betapa kadang orang yang paling kita sayang bisa menjadi orang yang paling melukai. Namun, perjalananku pun menjadi saksi bahwa dengan keikhlasan dan keberanian menegaskan batas, perempuan bisa mengambil alih hidupnya sendiri. Aku tak lagi menyesali masa lalu, tak lagi menyesali kepercayaan yang telah dikhianati. Aku percaya bahwa yang terpenting bukan seberapa dalam kita jatuh, melainkan seberapa kuat kita bisa berdiri kembali.
Dan akhirnya, aku memilih untuk melangkah, bukan dengan amarah, tetapi dengan harapan. Aku belajar memaafkan, bukan karena lupa, tapi karena aku layak untuk tenang. Aku belajar berkata cukup, bukan karena menyerah, tapi karena aku berhak memilih kebahagiaanku sendiri. Kini, di usia senja, aku menemukan arti bahagia yang baru. Bukan lagi tentang memiliki seseorang di sampingku, bukan soal harta atau tabungan, melainkan tentang damainya hati, ringannya langkah, dan bebasnya jiwa. Aku mengisi hari dengan tawa cucu, gerakan tarian sederhana di taman, dan obrolan hangat bersama sahabat-sahabat sepenjalanan usia. Aku tak lagi menunggu pengakuan dari mereka yang melukai. Karena aku tahu, kebahagiaan sejati lahir ketika kita berdamai dengan diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di Cahaya Usia Tua. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentarmu, karena mungkin ada yang perlu mendengar suara hatimu juga. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita, harapan, dan kekuatan bersama. Karena usia boleh senja, tapi cahaya dalam jiwa selalu bisa menyala.